saya sudah katakan dan saya sudah jelaskan, maksud ayat itu bukan untuk meminum racun dengan sengaja. Paham Anda? Maksud ayat itu, bila orang beriman percaya kepada Yesus di tengah perjalanan ada orang niat jahat untuk mencelakai dia lewat memberikan minum tersebut dengan tidak mengetahui racun yang ada di dalam minuman tersebut, maka dia diselamatkan. Atau dia berjalan di tengah jalan tiba-tiba menginjak ular, lalu dia dengan tidak sengaja dia akan diselamatkan. Lain halnya abang, kalau orang tersebut itu dengan sengaja meminum racun, itu artinya Anda menentang dan menolak nafas dan tidak menghargai nafas yang Tuhan berikan kepada Anda. Itulah maksud ayat tersebut. Sebab Al-Quran mengatakan baiklah Injil memutuskan perkara yang tertulis di dalam Injil. Kami memutuskan perkara itu menurut Injil. Al-Quran membenarkan kami harus memutuskan segala perkara menurut Injil bagi orang yang percaya menurut Injil. Kalau Anda sengaja minum racun, itu namanya tidak dibenarkan. Paham, Bang? Salam kenal, Bu. Perkenalkan, nama saya Zulkifli M. Abbas. Dari pernyataan Ibu ini, mohon maaf saya harus katakan bahwa Ibu ragu-ragu terhadap ayat di dalam kitab Anda. Ibu meragukan keotentikan dan kebenaran kitab Anda sendiri. Atau kemungkinan besar Anda tidak paham terhadap kitab Anda sendiri. Markus 16 itu, coba Anda baca dari ayat 9. Bagaimana kemudian muncul pernyataan yang konon diberitakan bahwa itu adalah perkataan Yesus. Apa yang melatar belakangi perkataan itu? Itu yang Ibu harus pahami dengan baik. Ya. Di situ Yesus diceritakan bangkit. Lalu kemudian mula-mula ia menampakkan dirinya kepada Maria. Nah, lalu kemudian Yesus memberikan tanda-tanda mukjizat seperti mengusir 7 setan dan seterusnya. Nah, ketika waktu itu orang-orang yang hidup pada masa itu mendengarkan Yesus bahwa dia hidup dan telah dilihat oleh orang-orang yang tidak diketahui siapa mereka ini. Yesus di situ dikatakan setelah Yesus ini menampakkan diri dalam rupa yang lain, maksudnya wajah Yesus itu berubah lagi dengan wajah yang lain. Nah, orang yang memberitakan ini kembali memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa Yesus itu masih hidup. Tetapi kepada mereka pun, ya, orang-orang ini yang diberitakan ini juga tidak percaya kalau Yesus itu masih hidup. Akhirnya di ayat ke-14 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati ke-11 orang ini. Entah itu muridnya atau siapa gitu ya. Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sudah dibangkitkan. Jadi ke-11 murid ini di dalam Markus 16 ini tidak percaya kalau Yesus itu dibangkitkan. Maka dikatakan oleh Yesus menurut ayat ke-15, lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya, maksudnya siapa yang percaya bahwa Yesus itu bangkit, maka dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, orang percaya ataupun tidak percaya itu memiliki tanda-tanda. Kalau orang percaya bahwa Yesus itu bangkit,
maka orang itu disertai dengan tanda-tanda. Jadi ibu jangan menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam informasi dalil-dalil kitab Anda sendiri. Tanda-tanda orang yang menyertai tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Pertama, ya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, dan itu sudah terjadi. Bagaimana kemudian pastor, bagaimana pendeta selalu mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka melakukan KKR, ya, di mana-mana, pamer gitu. Jadi ibu jangan pungkiri tanda-tanda itu. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Makanya banyak orang Kristen itu yang berbicara bahasa roh. Ini tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya Yesus itu bangkit. Nah, kalau ternyata ibu tidak memiliki tanda-tanda ini, lalu kemudian Anda mengatakan, oh itu tidak bisa terjadi begitu saja, kecuali secara tidak sengaja. Itu asumsi ibu untuk mengelak bahwa tanda-tanda itu ternyata tidak ada pada ibu. Dan memang faktanya Yesus itu tidak pernah bangkit. Karena tanda-tanda ini tidak menyertai siapapun orang Kristen, ya, yang percaya Yesus bangkit. Jadi yang ingin saya katakan, ibu meragukan ayat ini karena ibu tidak memiliki tanda ini. Padahal ibu percaya Yesus bangkit, tapi tanda itu tidak menyertai ibu. Artinya ajaran Yesus itu bangkit itu hoax, gitu loh Bu. Halo, selamat menjelang siang. Zulkifli penginjil jalanan. Aku sudah mendengar PN-mu, sudah mendengar videomu itu. Kamu membuat blunder lagi, yang telah menubuatkan batu hitam dalam kitab Yesaya 60 ayat 6 sampai 7, ya kan? Ayo coba kita bahas lebih lanjut penginjil jalanan. Ayo kita bahas penginjil jalanan. Aku sudah menunggu. Silakan jawab, angkat pen saya ini. Penginjil jalanan. Apakah batu hitam itu benar-benar dinubuatkan dalam kitab Yesaya 60 itu? Silakan, saya tambah semangat pagi hari ini. Ya, apakah tanda-tanda itu sudah menyertai Pak Sopan? Jawab. Yang ini kemana Bang Yul arahnya? Tanda-tanda yang mana Bang Yul? Coba diperjelas dulu. Aku belum nyambung itu tanda-tanda apa itu Bang Yul. Coba silakan diperjelas dulu, tanda-tanda apa dulu? Loh, tadi kan saya sudah menjelaskan Pak Sopan bahwa ketika Yesus itu bangkit di hari Minggu, pertama dia memperlihatkan diri kepada istrinya Maria Magdalena. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, tetapi ke-11 muridnya itu nggak percaya kalau Yesus itu bangkit dari kematian. Apalagi Yudaism, apalagi saya, karena memang tidak pernah bangkit Yesus itu. Nah, lalu Yesus mengatakan, kalau Anda percaya saya bangkit, maka tanda-tanda ini akan menyertai Anda. Pertama, mengusir setan. Kedua, berbicara dalam bahasa asing. Ketiga, mereka kalau memegang ular yang berbisa itu tidak mati. Minum racun tidak mati. Ya, meletakkan tangan di atas orang sakit kena COVID, orang itu sembuh. Apakah tanda-tanda ini sudah menyertai Pak Sopan? Silakan. Bro, murtad aja bro. Jangan lama-lama. Yesus aja Muslim, kok di situ malah ngajak murtad? Masa mau menyembah manusia? Kecuali kalau akal sehat sudah tidak ada, ya baru bisa murtad. Selama orang itu masih waras, tidak akan mungkin murtad. Karena dengan murtad, maka orang keluar daripada ajaran Yesus. Selamat pagi Bang Juma, Bang Zulkifli Abbas, Zulkifli M. Abbas.
yang suka ngomongnya asal jeplak ngelantur, yang pandai merangkai cerita, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah Zulkifli Abbas di tahun 2021. Terima kasih. Salam hormat, selamat pagi. Inilah Cornelius, teman yang mengaku murtadin, yang mengaku separuh manusia, separuh Tuhan. Saudara Cornelius, ya terima kasih Anda menanggapi VN saya. Saya mau tanya kepada Anda, setelah Anda percaya kebangkitan Yesus, apakah tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya ada pada diri Anda? Apakah Anda bisa berbicara asing, mengerti bahasa asing? Apakah Anda bisa mengusir setan? Apakah Anda bisa memegang ular berbisa? Apakah Anda bisa minum racun? Dan apakah Anda bisa meletakkan tangan Anda di atas pasien COVID-19 kemudian dia sembuh? Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kalau Yesus itu bangkit dari kematian. Gimana, Saudara Cornelius? Akankah kamu waras hari ini? Begini Bang Yul, kamu awalnya aja udah salah. Awalnya aja kamu sudah salah. Mana ada istrinya Yesus? Itu sama sekali tidak ada. Itu yang pertama, blundermu lagi ngarang. Tidak penginjil jalanan. Itu yang satu dulu. Kamu sudah lari dari pertanyaan saya yang saya ajukan. Yang saya dengar di videomu itu sama MKC. Kamu mengatakan bahwa batu hitam itu dimuatkan di kitab Yesaya 60 ayat 6 sampai 7. Apakah kamu masih berkenan tentang itu? Nah, itu yang saya tawarkan sama kamu. Apakah batu hitam itu dibuatkan sehingga orang Arab itu menjadi kaya raya? Kan arahnya ke sana kan gitu kan. Ya, tapi kalau kamu tidak mau, ya itu hakmu sebagai penginjil jalanan. Oke ya. Tapi kalau kamu ganti topik, boleh-boleh juga itu. Kalau kamu, Yul, saya tanya saya belum sampai iman saya seperti Muhammad, masih di bawah Muhammad saja, maka saya belum berani minum racun gitu. Tapi kalau murid-murid Yesus yang sudah dibekali dengan iman yang lebih tinggi dari Muhammad, boleh dia lakukan itu. Maka saya punya standar, Yul. Jangan kamu coba-coba siapapun yang minum racun. Kalau keimanannya baru setinggi Muhammad, modar, Yul. Nah, itu standarnya kan. Muhammad kita jadikan standar. Bolehkah minum racun atau tidak? Kalau keimanannya baru setinggi Muhammad, jangan coba minum racun. Tapi kalau keimanannya lebih tinggi daripada Muhammad, boleh minum racun. Itu yang dibekali oleh Yesus pada waktu itu, pada murid-muridnya. Oke Bang Yulia, yang mana yang kita bahas? Coba silakan lanjut. Tidak usah melebar kemana-mana Pak Sopan. Sekarang jawab aja. Apakah tanda-tanda orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus itu ada pada diri Anda? Jawab. Di mana ayatnya orang murtad keluar dari ajaran Yesus, Bang Zulkifli? Dan di mana ayatnya bahwa Yesus itu Muslim? Tidak ada. Dan juga memang tidak ada Yesus itu Kristen. Yesus itu anak Allah, ada ayatnya. Jelas. Yesus itu anak Allah. Bukan Muslim, bukan Kristen. Anak Allah yang akan menjadi juru selamat dunia, ada ayatnya. Jadi berbicara itu harus punya pijakan.
Atau harus punya rujukan. Kemana, ke ayat mana kita merujuk? Jangan asalnya plak, bikin cerita, merangkai kata-kata supaya dipercaya, dianggap orang lain pinter. Tong kosong nyaring bunyinya, beda dengan tongnya yang isi, blep blep. Kalau yang kosong tong 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 begitu. Nah, itu seperti Zulkifli Abbas, berbicara tanpa dalil yang relevan, suka mengada-ada, jadi suara kencang tapi nggak didengar orang. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan. Orang yang berserah diri kepada Tuhan, itu yang disebut dengan Muslim. Anda kan tidak. Kristen itu kan tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi menyerahkan diri kepada Paulus. Nah, tapi bukan itu yang menjadi topik hari ini. Anda mengaku Anda adalah setengah Tuhan dan setengah manusia. Artinya, Anda sudah hebat sekali, Cornelius. Untuk itulah kemudian saya ingin bertanya sama Anda. Anda percaya kepada kebangkitan Yesus kan? Nah, tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Di antaranya adalah bisa berbahasa asing. Yang kedua, mereka ketika meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, orang itu akan sembuh. Yang ketiga, mereka bisa mengusir setan demi nama Yesus. Lalu kemudian megang ular berbisa, dia tidak akan mati. Demikian juga minum racun. Di ayat terakhir, yaitu ayat 20, di Markus 16 ini dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Anda percaya kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Anda yang dibunuh oleh ciptaannya, kemudian bangkit lagi. Iya kan? Anda percaya itu kan? Nah, sekarang saya ingin bukti. Apakah tanda-tanda itu ada pada diri Anda? Satu aja dulu. Ya. Apakah Anda bisa berbahasa asing? Jawab. Sudah saya jawab. Tanda-tanda itu akan diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya secara khusus. Dia membekali kepada murid-muridnya. Kalau melebihi imannya seperti Muhammad, maka minum racun tidak menjadi apa-apa. Aku sudah katakan, aku belum siap karena keimanan saya baru di bawahnya Muhammad Zulkifli. Maka jangan coba-coba Jul. Kalau imannya baru setinggi Muhammad, jangan coba-coba minum racun. Tanda-tanda itu tidak akan menyertai dia. Aku belum sampai imanku seperti Muhammad. Jelaskan saya katakan itu. Tapi kalau murid-muridnya pada waktu itu jauh melampaui imannya seperti Muhammad, maka tidak apa-apa untuk meminum racun. Standarnya adalah Muhammad. Muhammad telah mencoba membuktikan, maka modernlah Muhammad dengan minum racun itu. Maka bisa kita simpulkan, kalau imannya baru setinggi Muhammad, jangan coba minum racun. Itu Bang Yul. Gimana dengan batu hitam yang kamu nubuatkan itu? Boleh kita lanjutkan? Penginjil jalanan yang plesetan. Nah, makanya saya katakan kalian itu umat pembohong, umat pembual. Padahal nyata dalil ini ada di kitab Anda. Umat Islam secara menyeluruh membantu Anda mengimani bahwa ayat Markus 16 ini, ayat 9 sampai 20 itu sebagai ayat palsu, sehingga Anda tidak perlu membuktikan tanda-tanda itu ada pada diri Anda atau tidak. Tapi kalian ya, selalu mengatakan bahwa oh tidak, kitab kami itu adalah firman Tuhan 100%. Nah sudah, kalau firman Tuhan dan Anda percaya akan kebangkitan Yesus, maka otomatis tanda-tanda itu menyertai kalian. Tapi apa yang kalian lakukan sekarang? Di sini ada Cornelius, ada Demian, ada Sopan, ada yang dari Malaysia tadi yang perempuan itu. Nah, semuanya nggak ada yang bisa menjawab.
tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Satu, bisa berbahasa asing, makan makan racun, minum racun tidak mati, kemudian dipatok ular tidak apa-apa, kemudian menyentuh orang yang sakit akan sembuh. Tanda-tanda itu ternyata tidak ada pada diri Anda semua. Jadi kalian itu semua adalah pembohong, pendusta, penyesat. Ya, sadarlah kalian. Hai manusia yang berdosa, dengarkanlah firman ini dan cermati baik-baik. Apakah di antara kalian tidak ada yang pernah melakukan dosa? Apakah kalian adalah orang-orang yang suci? Jika kalian merasa sebagai manusia yang seringkali melakukan kejahatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya, apakah pantas ketika ada orang lain melakukan kejahatan, maka kalian berhak menghakimi dia? Bukankah itu tidak pantas? Bukankah kita sendiri, ya, seringkali melakukan kejahatan baik sengaja maupun tidak sengaja? Jadi, apakah pantas hukum rajam diterapkan dalam suatu agama sebagai pematok kebenaran? Ya. Apakah pantas seorang mencuri harus dipotong tangannya, sedangkan orang yang memotong tangannya itu juga seringkali melakukan kejahatan, baik sengaja maupun tidak sengaja? Jadi, apakah menghakimi orang lain itu tidak berdosa? Cermati baik-baik firman ini dan pelajarilah secara saksama. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ampunilah, maka Bapamu yang di sorga akan mengampunimu. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya akan kebangkitan Yesus dari kematian. Bisa berbahasa asing, minum racun tidak mati, dipatok ular berbisa tidak mati, mengusir setan demi nama Yesus. Kemudian meletakkan tangan pada orang sakit, orang tersebut akan sembuh. Apakah tanda-tanda ini ada pada dirimu? Kalau tidak ada, berarti Anda semua adalah pembohong, pembual besar. Bang Zulkifli Abbas, saya murtad dari ajaran Islam itu alasan yang pertama, bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan dan tidak ada penyelamat. Islam hanya mengandalkan agama, wallahu alam. Itulah sebabnya saya tinggalkan ajaran Islam, karena Islam itu tidak tahu masuk surga atau tidak. Karena Islam tidak mengenal Allah, tidak mengenal wujud Allah. Hanya yang dikenal oleh Islam adalah nama Allah, tapi wujud Allah tidak paham. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda orang sudah percaya Yesus? Jelas. Tanda-tanda orang percaya Yesus tidak punya kekhawatiran mati masuk neraka. Orang percaya Yesus punya harapan masuk surga. Karena yang diikutinya Yesus jelas berada di surga, berasal dari surga ke dunia, kemudian ke surga lagi. Apakah percaya Yesus memahami tanda-tanda bahasa asing? Jelas. Saya sering menggunakan bahasa roh dengan mengusir setan-setan, dan setan itu pada keluar. Dia minta tolong. Saya minta tolong ke babi aja, silakan ke babi. Makanya orang yang menajiskan babi, mengharamkan babi, itu iblis karena takut kehilangan tempat tinggalnya. Begitu. Banyak orang yang disembuhkan oleh nama Yesus melalui tumpang tangan saya. Begitu Zulkifli Abbas. Itulah tanda-tanda pengikut Yesus. Jadi tanda pengikut Yesus itu tidak perlu minta tolong ke dukun, tidak perlu minta jampe-jampe kepada manusia. Itulah tanda-tanda pengikut Yesus. Berani mengerjakan sendiri, mengusir setan, mengusir roh-roh jahat.
Dan yang paling penting memakan babi. Enak itu babi, kriuk-kriuk. Itu babi enak. Itu. Makanya udahlah Zulkifli Abbas, lu nggak bakal diselamatkan oleh agama Islam. Nggak bakal diselamatkan Zulkifli oleh Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad bin Abdullah sendiri belum tentu selamat. Jadi nyadarlah ente, ya. Untuk apa kamu gembar-gembor menjual agama? Agamamu tidak bisa menyelamatkan, nggak laku, ya. Udah, nggak usah nawarin Islam di Indonesia. Tidak ada manfaatnya Islam, banyak madorotnya. Islam itu banyak demo, banyak ISIS-nya, bom Bali, bom Surabaya, gereja Surabaya, itu madorotnya banyak Islam itu. Jadi ente yang mesti nyadar kalau ente orang Indonesia, lepaskan Islam itu karena tidak ada manfaatnya. Buktinya Zulkifli Abbas saja pengennya debat mulu supaya dapat subscriber, supaya dapat bantuan. Begitu ya Zulkifli. Tidak usah membual, Cornelius. Anda murtad dari Islam itu karena pada saat Anda menjadi Islam, Anda tidak mendapatkan materi. Ketika Anda menjadi murtad, Anda dapat materi dari mana-mana, dari donatur Anda. Itu aja. Faktor ekonomi yang menyebabkan Anda murtad. Itu kalau Anda murtad. Tapi saya mengakui dan saya meyakini Anda bukan murtadin. Ya. Nah, oke lah. Anggap saja Anda itu adalah murtadin. Berarti Anda murtad karena Anda percaya akan kebangkitan Yesus. Nah sekarang, apakah tanda-tanda bagi orang yang percaya akan kebangkitan Yesus itu ada pada diri Anda? Jawab, silakan. Bertobatlah saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Tidak usah jualan, gak usah, percuma. Ya, apalah artinya kau membual, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ternyata imanmu itu kropos, hanya berdasarkan dusta. Kamu percaya Yesus bangkit dari kematian, berarti kamu memiliki tanda-tanda itu. Benarkah? Atau ini hanya bohongan belaka? Sadarlah. Hai orang-orang sesat, Yesus berkata, barang siapa yang mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka dia bisa berkata kepada bukit itu, pindahlah, maka bukit itu pun akan tunduk kepadanya. Ya, ketika orang kurang percaya, mereka berkata, pindahlah, maka bukit itu tidak pindah. Bukan berarti firman Tuhan telah gagal. Dengan iman, Musa membela laut. Dengan keyakinan, ya, apakah ketika firman itu dicobai dan tidak berhasil dalam konteks dia kekurangan iman, apakah firman itu pantas dikatakan sebagai palsu? Tidak usah bersandiwara menutupi aib dari agama Anda. Sekarang kalau Anda mengaku percaya Yesus itu bangkit dari kematian, buktikan. Apakah tanda-tanda itu sudah menyertai Anda? Atau Anda sengaja hidup dalam kebohongan selamanya? Anda harus bertaubat jika Anda ternyata tidak memiliki tanda-tanda itu. Membuktikan bahwa semua itu hanyalah dusta belaka. Sudah aku jawab dengan tulung tas. Iya, itu benar, itu sangat benar. Tapi jangan tetek. Apa kamu netek dulu? Belum tetek itu. Atau netek kamu dulu. Kan belum selesai netekmu. Akan diperlengkapi murid-muridnya untuk lebih beriman kepadanya. Kalau tidak beriman teguh kepadanya, jangan coba. Jangan coba-coba. Ya. Maka saya ambil standar. Kamu paham itu, seluruh umat Islam ini. Kalau imannya baru setinggi Muhammad nabimu dari Arab itu, jangan coba minum racun.
Kan udah ada pelakunya itu. Kalau udah imannya lebih daripada Muhammad, tidak apa-apa. Sudah paham kamu tuh? Kalau baru setinggi kita-kita ini, apalagi aku. Jangan coba, jangan konyol. Itu kamu kan konyol pikiranmu, itu konyol. Tidak berkembang, konyol pikiranmu, Jul. Bagaimana dengan batu hitam yang kamu angkat itu? Itu yang penting kita jawab. Blundermu yang perlu saya luruskan. Penginjil jalanan. Kalau itu sudah saya jelas. Jangan coba. Kalau imannya baru setinggi Muhammad, modar. Gak usah mendongeng lah Pak Sopan. Ya. Kuburan sudah semakin dekat. Saatnya Anda menggunakan sisa waktu Anda untuk sadar dari kegilaan. Kalau ternyata tanda-tanda itu tidak menyertai Anda, berhentilah berdusta. Itu pesan saya. Ya, Bang Zulkifli, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Orang yang menyerah diri kepada Sang Pencipta. Itu Muslim. Sedangkan Islam itu agama yang dibawakan oleh Muhammad. Sebelum Muhammad mengaku menjadi nabi, Islam belum ada. Jadi adanya Islam itu sejak Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi nabi. Setelah Muhammad bin Abdullah umur 40 tahun. Ketika umur 25 tahun dia mengawini Khadijah binti Khuwailid, mengawini Khadijah binti Khuwailid, janda 2 kali orang terkaya di kota Mekah. Nah, setelah punya janda terkaya, belagu dia. Lalu jadilah mengaku menjadi nabi. Begitu ceritanya. Itulah sebabnya orang Islam tidak dimasukkan sebagai golongan orang beriman. Al-Quran mencatat bahwa orang-orang yang beriman itu dari golongan Yahudi, Nasrani, Nazaret, dan Sabi'in. 3 golongan ini yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang beriman. Sebagaimana dikatakan surat 2 Al-Baqarah ayat 62. Islam kemana? Islam hanya beragama, tidak beriman. Ya. Yang dimaksud perintah Allah yang mana? Justru kalau Zulkifli mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu mengatakan perintah Allah, berarti Allahnya agama Islam. Karena sholat 5 waktu itu adalah perintah agama Islam. Sholat 5 waktu itu adalah perintah agama Islam. Sholat 5 waktu itu adalah mendirikan tiang agama. Sebagaimana dikatakan oleh hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Itu dalilnya. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Jelas, sholat 5 waktu itu bukan perintah Allah, bukan menyembah Allah, tapi perintah agama Islam, mentaati ajaran-ajaran Islam. Itu sholat 5 waktu. Ya, jelas ya, Zulkifli. Jadi Allah tidak membutuhkan jungkat-jungkit. Allah tidak membutuhkan tunggang-tungging menghadap kepada batu. Tidak butuh Allah. Ya, jelas ya, Jul. Jangan ngelantur lagi. Itu saya kalau berbicara selalu tampil hadis, tampil ayat Quran. Kenapa? Berbicara itu harus benar dan memberikan wawasan tambahan ilmu kepada pendengar PN. Begitu, Jul. Jangan asal jeplak.
Tidak usah lari ke Rasulullah Muhammad SAW, Cornelius. Ya, gak usah. Kamu bisa makan tanpa harus berdusta seperti itu. Sekarang saya ingin tahu, apakah tanda-tanda kepercayaan kamu terhadap kebangkitan Yesus itu ada pada dirimu? Itu aja. Kalau nggak ada, mending kamu cari pekerjaan lain daripada kamu menipu. Kalau kamu mau jadi staf saya, boleh. Kamu ke kota saya, kebetulan saya ada menerima beberapa karyawan. Daripada kamu makan makanan yang haram, ya dari hasil menipu, mending kau ke sini. Saya butuh karyawan 3 orang, 2 apa 3 orang gitu. Gaji kurang lebih 50 juta per bulan. Pekerjaannya ringan, ya. Antar jemput SMS. Kalau kamu mau, daripada kau nipu-nipu aja terus, perpuluhan itu tidak akan membawa kamu ke sorga. Itu akan membuat kamu malah justru kekal di neraka, Cornelius. Kalau ternyata Markus 16 ini tidak ada pada diri Anda tentang tanda-tanda orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, maka berhentilah berdusta, berhentilah membual. Ya, karena sekarang itu sangat susah untuk kamu menipu orang lain, kecuali sesamamu orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, tapi ternyata sama-sama tidak memiliki tanda-tanda itu. Kalau sesama muslim, Anda akan dibabat habis dengan semua pernyataan-pernyataan Anda. Jadi mending berhenti, Cornelius, kalau ternyata tanda-tanda itu tidak ada. Saudara Zulkifli M. Abbas, sekarang saya bertanya, kejahatan itu berasal dari mana? Dari tangan Anda, dari mata Anda, dari kaki Anda, dari kemaluan Anda, ataukah dari hati Anda? Jika Anda mengakui kebenaran itu berasal dari dalam hati Anda, kenapa yang diterapkan oleh Tuhan Anda hanya sebatas kedagingan, sebatas tangan Anda, sebatas kemaluan Anda, sebatas mata Anda? Ya. Apakah merencanakan pembunuhan itu bukan kejahatan? Apakah memikirkan pikiran cabul itu, memikirkan hal-hal yang jahat dalam otak Anda, apakah tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan? Lantas kenapa Tuhan Anda hanya mengatur sebatas kedagingan yang adalah di mata manusia itu baik, tetapi di dalam hati Anda itu buruk? Tidak usah membual, tidak usah menutupi ya aib agama Anda dengan cara seperti ini. Jawab aja, apakah benar orang yang percaya akan kebangkitan Yesus itu akan mendapatkan tanda-tanda yang saya maksud? Nah, sekarang kamu percaya Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh manusia, bangkit dari kematian. Apakah tanda-tanda yang ada menurut kitabmu itu ada pada dirimu? Kalau tidak ada, jujur aja, nggak usah kamu membual sana kemari. Ya, adalah lebih baik Anda menjadi waras daripada Anda gila selamanya seperti ini. Oke, bro. Pencuri hanya datang untuk mencuri, perampok hanya datang untuk merampok. Pencuri hanya datang untuk mencuri, perampok hanya datang untuk merampok. Orang buta tidak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan masuk ke dalam jurang. Kamu kok jadi kesurupan kayak gitu? Saya kan tanya yang sangat sederhana, apakah tanda-tanda sudah ada pada diri kamu? Oleh karena kamu percaya kepada kebangkitan Yesus. Itu aja, nggak usah pamer kegilaan, bro. Lah ente Zulkifli yang jualan agama, Islam ditawar-tawarin, Islam dipertahankan di Indonesia. Padahal jelas-jelas Islam itu ada anggota terorisnya yang ngebom Bali. Imam Samudra Amroji emang agama Kristen. Islam mereka tuh saudaranya masih ada. Ali Imran di penjara. Teroris itu beragama KTP-nya Islam. Ya, tapi jangan digeneralisir ini. Islam banyak yang baik, seperti saya kan Islamnya baik. Islam NU baik. Cuman yang teroris yang beragama Islam.
ya, oknum Islam yang jadi teroris itu. Imam Samudra, Amroji, mereka berani bela Islam, berani bunuh diri, ngebom. Mereka berani mati demi Islam. Padahal kalau otaknya cerdas berpikir di mana ayatnya Islam akan menyelamatkan. Tidak ada. Jangankan Islamnya, Muhammad sendiri tidak ada ayatnya bisa menyelamatkan. Sehingga ada hadis yang mengatakan, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Oh, anaknya sendiri Fatimah tidak bisa diselamatkan oleh Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad akan menyelamatkan Zulkifli Abbas? Mikir, Jul. Ente kan orang Sulawesi. Bagaimana mungkin Muhammad tidak mengenal Zulkifli Abbas akan menyelamatkan Zulkifli Abbas? Dan perlu saudara ketahui bahwa tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga. Di Al-Quran tidak ada ya ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga. Ingat, di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga atau kembali kepada Allah. Tidak ada ayatnya. Jadi Anda jangan cinta buta terhadap Muhammad. Ayatnya saja tidak ada, tidak mungkin mati masuk surga. Jelas ya? Beda dengan Isa Al-Masih, jelas ayatnya. Tertulis Isa Al-Masih akan masuk surga dan pengikutnya akan masuk surga, sebagaimana dikatakan surah 3 Ali Imran ayat 55. Jelas itu Bang Joel. Tidak usah membual, Cornelius. Nggak usah membual. Yang perlu kamu pahami, tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari penjajahan orang-orang yang mengaku beragama Kristen, Katolik, dan seterusnya. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, sekarang pertanyaan saya, benarkah tanda-tanda itu sudah ada pada dirimu? Sementara sekarang kamu posisinya percaya akan kebangkitan Yesus. Apakah tanda-tanda itu ada pada dirimu? Kalau tidak ada, sudah berhenti kamu menjadi Kristen. Berhenti kau menyembah manusia. Kalau ternyata tanda-tanda itu tidak menyertai dirimu. Ya, coba kamu ya, mengerti dalam bahasa asing. Coba, ini kamu terjemahkan. Dalam bahasa asing saya akan menggunakan kalimat dan coba kamu terjemahkan. Batula sekna Cornelius tak dombe-dombe na keke bembe bilolo. Nah, coba apa terjemahannya? Kalau betul kamu sudah memiliki tanda-tanda bahwa orang akan disertai dengan tanda-tanda ketika dia mempercayai Yesus itu bangkit dari kematian, dia bisa berbahasa asing. Coba kamu terjemahkan yang apa yang saya katakan barusan. Ya, batula sekna Cornelius tak dombe-dombe na keke bembe bilolo. Coba apa artinya itu? Jawab. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, didukung berbagai ayat dan surat di Alkitab. Makanya baca kitab itu kitab yang dibenarkan oleh Allah, Taurat dan Injil. Jangan membaca kitab yang hanya dibenarkan oleh agama, hadis dan fikih. Tidak ada ayatnya Allah menurunkan hadis dan fikih. Tidak ada. Karena Allah tahu hadis dan fikih itu adalah karangan manusia. Jadi tidak dicantumkan di dalam ayat firman Tuhan. Begitu Bang Zulkifli. Nggak usah jualan agama lagi. Agama sudah ketahuan kedoknya. Agama Islam ini tidak memberikan kontribusi baik kepada negara Indonesia. Agama Islam ini hanya ingin mengeruk devisa untuk negara Arab. Kitab kuning ini diterapkan supaya orang Indonesia itu datang ke Arab, yaitu hijrah, yaitu bunga haji.
berkunjung ke Mekah. Itu saja. Cuma kan Zulkifli Abbas tidak mengerti bahasa hijrah. Kata hijrah tidak mengerti. Kata hijrah itu ada berkunjung. Umroh ada turis. Haji itu hijrah. Jadi hijrah itu berkunjung dari Indonesia ke Arab. Ngapain di Arab? Cuma cium batu dan naik-naik gunung. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya diberikan pengetahuan datang ke Islam, ujung-ujungnya Islam, supaya saya memberitakan kepada saudara-saudara saya yang berada di Indonesia, jangan mau dibodohi oleh ajaran Islam yang mewajibkan datang ke Mekah untuk cium batu hitam. Karena ajaran itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang termaktub di dalam kitab kuning namanya Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu Bang Jul. Jadi jangan meyakini karangan manusia ya. Makanya umat Islam ini nggak jelas pedomannya. Ngaku mulut katanya berpedoman ke Quran, tapi tidak paham Al-Quran. Yang dilakukan ajaran kitab kuning. Kan kacau ini. Islam ini benar-benar kacau. Agama kacau. Saya tidak minta kamu berkhutbah ala mimbar gereja, Cornelius. Saya minta kamu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, dengan membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah mutlak absolut adanya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu membuktikan bahwa pada dirimu itu ada tanda-tanda sesuai dengan dalil Markus 16 itu. Gak usah yang sulit, gak usah minum racun, gak usah pegang ular berbisa, gak usah kamu sembuhkan pasien COVID-19, gak perlu. Cukup bahasa asing yang sederhana ini kamu terjemahkan kalau kamu paham. Berek-berek na Cornelius, na keke bembe bilolo. Coba, kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa asing yang barusan saya katakan. Kalau betul, Yesus itu bangkit dari kematian, dan kamu percaya itu, pasti tanda-tanda itu ada pada dirimu. Coba, kamu terjemahkan, silakan. Saya selalu merasa kasihan sama saudara-saudara saya yang beragama Islam, di mana mereka menganggap kami ini sesat, karena mereka ya hidup sempurna dalam kedagingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan sempurna tentang kedagingan mereka. Makanya mereka mematokkan kebenaran sesuai dengan hal-hal duniawi. Mereka lupa bahwa kejahatan itu berasal dari dalam hati, bukan dari daging mereka, bukan dari kemaluan mereka, bukan dari mata mereka, bukan dari tangan mereka yang mencuri. Sebelum Anda mencuri, sebelum Anda berzina, sebelum Anda melakukan hal-hal jahat, pada mulanya kejahatan itu berasal dari hati, bukan dari tangan Anda, bukan dari mata Anda, bukan dari kemaluan Anda. Anda mau mencuri, kejahatan itu berasal dari hati dulu, baru tangan Anda merampok. Jadi tidak pantas ya, hukum rajam itu memotong tangan, yang harus dipotong itu adalah hati Anda, bukan tangan Anda. Karena kejahatan itu bukan berasal dari tangan, tapi dari hati. Karena kalian mematokkan kebenaran itu sesuai dengan hal-hal duniawi, makanya saya kasihan loh. Otak kalian terbalik kepada hal-hal duniawi untuk mematokkan kebenaran itu, ya. Makanya kalian buta, berbohong pun kalian anggap sebagai kebenaran. Dalam konteks berbohong, dalam konteks kebenaran, berbohong aja, yang penting hal yang baik. Boleh berbohong, yang penting hal yang itu sebenarnya pemikiran iblis. Saya katakan sekali lagi, kejahatan berasal dari dalam hati, bukan dari fisik Anda. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, tetapi dia tidak bisa mengajarkan moral kepada umatnya. Ya, kalau dia bisa mengajarkan moral kepada umatnya, maka dia tidak bisa menyesatkan manusia. Ya. Makanya saya katakan, niat pencuri itu buruk. Niat perampok itu buruk. Pencuri hanya datang untuk mencuri, dan perampok hanya datang untuk merampok. Kalau kamu itu tidak sesat, maka kamu pasti mengerti bahasa asing sesuai dengan tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau ajaran bahwa Yesus itu bangkit dari kematian itu sesat, maka tentu tanda-tanda itu tidak ada pada dirimu. Tapi kalau Kristen dengan konsep percaya kebangkitan Yesus itu adalah tidak sesat, maka pada dirimu pasti ada tanda-tanda.
Nah, pembuktiannya kemudian, apakah tanda-tanda itu ada pada dirimu? Coba kamu terjemahkan bahasa yang saya akan katakan kepada kamu. Ini adalah bahasa asing. Karena di situ dikatakan orang yang percaya akan kebangkitan Yesus akan disertai dengan tanda-tanda, diantaranya mampu berbahasa asing. Kamu nggak perlu minum racun, kamu tidak perlu digigit ular berbisa, kamu nggak perlu menyembuhkan pasien COVID-19, tidak perlu. Cukup kamu buktikan kepada kita yang ada di grup ini, kamu mampu mengerti bahasa asing yang saya katakan kepadamu. Ya, coba kamu terjemahkan ini. Batu lasat na demian. Nakek kebembe bilolo. Coba kamu terjemahkan. Itu bahasa asing loh. Kamu coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buktikan bahwa ajaranmu itu bukan ajaran sesat. Silakan. Saya tidak mendongeng, menyatakan sebenarnya. Itu. Mungkin suatu saat akan saya diperlengkapi saya. Itu belum tentu. Belum terbukti itu. Tapi keyakinan saya belum sampai. Masih di bawah Muhammad. Masih tetap standarnya Muhammad. Oke ya. Kalau soal bahasa-bahasa lain sudah terbukti. Kalau tentang dipatok ular berbisa sudah terbukti. Tidak apa-apa itu. Kalau dipatuk kalajengking sudah terbukti. Tapi kalau soal minum racun, belum pernah ada uji coba itu. Hanya Muhammad yang pernah mencoba. Maka itulah menjadi standar kita, Bang Yul. Aku tidak mendongeng. Nabi Arabmu itu telah membuktikan, mencoba. Maka itulah jadi standar. Nabi Muhammad itu jadi standar. Karena cerita minum racun. Oke ya Bang Yul, aku tidak mendongeng. Kalau iman kita itu baru setinggi Muhammad, jangan coba minum racun. Paham itu? Kamu tidak berani mengangkat blundermu itu. Penginjil jalanan, Zulkifli, Ustadz Zulkifli, Raja grup ini. Angkat blundermu itu. Supaya saya telanjangi lagi kamu di sini, di depan murid-muridmu itu semua, Zulkifli. Angkat coba si batu hitam yang kamu nubuatkan itu. Silahkan Bang Yul, kita angkat lagi. Pak Sopan, nggak usah menggonggong Pak, nggak usah menggonggong. Kalau tidak ada tanda-tanda itu udah selesai. Ya, artinya sia-sia iman Anda selama ini. Oke? Susah untuk orang memahami firman Allah. Sangat sulit. Ya. Sulit, begitu sulit. Dan sangat sulit. Jadi, karena kamu tidak mampu membuktikan bahwa tanda-tanda itu ada pada dirimu, ya maka kamu berhentilah menggonggong. Ya, mending kamu tidur. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, ini Rabbukum. Ya Muhammad, aku angkat kamu, aku Tuhanmu ya Muhammad, aku angkat kamu menjadi utusanku. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itu mah tafsiran yang baca aja. Muhammadun Rasulullah. Muhammad bin siapa? Gak jelas. Banyak nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Salah satunya adalah Muhammad bin Sufyan, kakek buyut paradok, jahili paradok. Jadi sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, banyak nama Muhammad lain. Makanya Muhammad siapa yang ada di Quran yang sesungguhnya? Kenapa tidak dijelaskan tentang ibunya, bapaknya di Al-Quran? Sedangkan Isa Al-Masih disebutkan ibunya Maryam. Disebutkan juga bapaknya Allah. Jelas? Allah itu adalah, kalau di
Ibaratkan begini, Allah itu gembok. Nah, Isa itu adalah anak kunci, anak gembok. Gembok juga punya anak, namanya anak kunci. Ya, padahal gembok tidak pernah nganak. Tapi kunci tidak akan terbuka kalau tidak pakai anak kunci. Demikian juga, pintu surga tidak akan terbuka kalau tidak melalui anak Tuhan, yaitu Yesus. Jelas? Tidak ada yang bisa membuka pintu surga kalau bukan melalui Yesus, anak Bapa. Muhammad bukan anak siapa-siapa, hanya anak Abdullah, manusia biasa, lahir dari hasil persetubuhan. Jadi Muhammad itu manusia biasa, mati dikubur di Madinah. Hanya dia orang yang sadis ketika melakukan perang Badar dan perang Uhud, membunuh dan membinasakan. Itulah Muhammad ditakuti, karena dia sadis. Sebagai pemimpin perang Badar, sebagai pemimpin perang Uhud, dia sebagai panglima di kota Madinah. Makanya diagungkan dan dibesarkan itu karena dia seorang pembesar. Jadi tidak ubahnya seperti di Indonesia itu Pak Dudung lah. Pak Dudung, Pak Pangdam, berani. Seperti itu. Ya sama, Muhammad itu seperti itu. Tidak ada ubahnya. Bahkan kalau di Indonesia, lebih mulia Pak Dudung daripada Muhammad bin Abdullah. Ini bukan melecehkan. Apa buktinya? Memuliakan Muhammad di Indonesia. Yang jelas jadi ribut, jadi bertengkaran dengan orang yang cinta buta terhadap Muhammad. Daripada Muhammad bin Abdullah, menurut saya lebih mulia Pak Dudung Abdurrahman yang jadi Pangdam di Jakarta. Jelas, membela bangsa, membela negara. Sedangkan Muhammad apa kontribusinya buat Indonesia? Nyadar ente. Tidak usah menggonggong, Cornelius. Ya, saudara kalau tidak mampu membuktikan bahwa pada diri Anda itu ada tanda-tanda sesuai dengan ayat Markus 16 itu, ya sudah, berhenti. Ya, nggak usah menggonggong. Percuma. Mau seperti apapun Anda katakan, satu, Anda tidak paham Al-Quran. Kedua, ternyata dengan Kristennya Anda percaya kepada Yesus bangkit dari kematian, Anda tidak bisa membuktikan tanda-tanda orang percaya itu ada pada diri Anda. Jadi mending Anda nggak usah menggonggong lagi, ya. Kalian masuk kandang aja, ya. Makan rumput kalau memang masih selera dengan rumput. Yang paling pasti adalah tanda-tanda orang yang percaya Yesus bangkit dari kematian itu tidak ada pada diri Anda. Ada dua hal, ayat ini palsu, atau yang kedua, Yesus itu memang tidak pernah bangkit. Saya tidak menggonggong. Apakah iman saya sudah setinggi itu? Belum. Belum. Mungkin belum. Kamu jangan lari dengan si batu hitam, supaya didengarkan oleh rakyat-rakyatmu semua. Kamu sudah 5 kali terpelanting di depan saya itu. Ini saatnya 6 kalinya kamu akan dipelantingkan saya itu. Raja Zulkifli, Raja Grup, yang telah blunder lagi dengan batu hitammu itu. Ayo silakan kita angkat penginjil jalanan Zulkifli M. Abbas telah mencomot-comot lagi ayat Alkitab Yesaya 60 ayat 6 sampai 7. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kan? Kamu angkat coba. Di situ tidak dikatakan tinggi atau rendah imannya seseorang. Ya, malah Yesus mengatakan jika imanmu benar, maka kamu akan memindahkan gunung. Ya, meski hanya sebesar biji zarah pun, kalau imanmu itu benar-benar iman yang tepat, kata Yesus, kamu memindahkan gunung pun bisa. Jadi tidak ada cerita imannya itu besar, imannya itu kecil, atau tinggi atau rendah, tidak. Yang intinya kata Markus 16 ini, jika kamu percaya Yesus itu bangkit dari kematian, maka tanda-tanda itu akan menyertai Anda.
Tapi ternyata tanda-tanda itu tidak bisa Anda punya dan tidak ada. Jadi mending nggak usah menggonggong lagi Pak Sopan. Ya, mending nikmati hari tua Anda. Nggak usah ikut debat, karena saya melihat Anda itu jauh dari orang yang paham tentang kitab Anda. Yang ada Anda hanya membual, sama seperti Cornelius, Demian, dan lain-lain sebagainya. Oke, Pak Sopan. Hai orang-orang sesat, lihat faktanya. Murid-murid Yesus, mereka meminum racun, mereka dipatok ular, mereka tidak mati, mereka menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain dalam bahasa yang berbeda. Makanya saya memberikan perumpamaan seperti itu. Tetapi saya katakan apa? Pencuri hanya datang untuk mencuri, perampok hanya datang untuk merampok. Kalian sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengerti tentang firman Allah. Sangat sulit. Oke, karena teman-teman Kristen yang ada di grup ini hanya bisa menggonggong, tidak bisa membuktikan kebenaran kitab sucinya, maka saya pamit dulu. Kebetulan saya ada tamu ya. Pamit dulu. Ya, nanti kalian berempat lah ya di sini di grup ini. Cornelius dengan yang wanita dari Malaysia tadi, kemudian Demian dan juga Pak Sopan. Tolong Anda renungkan baik-baik. Apa yang salah pada diri Anda? Markus 16 ini Anda tidak bisa buktikan. Kemudian muatannya adalah orang yang percaya akan kebangkitan Yesus akan disertai dengan tanda-tanda itu. Anda sudah percaya tentang itu, tetapi tanda-tanda itu tidak ada pada diri Anda. Artinya, ada dua hal yang mutlak kebenarannya tidak bisa diragukan. Yang pertama, Yesus itu tidak pernah bangkit, karena memang tidak pernah mati, tapi langsung diangkat oleh Allah ke langit. Mazmur 91 ayat 1-16. Kemudian yang kedua, ayat ini memang palsu. Karena tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang bisa memiliki tanda-tanda ini. Karena itulah saya katakan, berhenti menggonggong. Ada baiknya Anda masuk kandang aja, istirahat di sana, ya, usahakan kalau bisa belajar, sehingga nanti ketika saya masuk kembali di grup ini, kita sudah bisa berdebat dengan baik. Anda memiliki ilmu. Itu ya. Jadi, daripada saya menghabiskan waktu melayani kalian yang hanya bisa menggonggong, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran kitab Anda, maka lebih baik saya pamit. Ya, saya ada tamu dan sebentar lagi saya akan nongol lagi di sini untuk memberikan terapi lagi kepada kalian. Terima kasih.